amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih kitab Safinatun Najah sakmangke faslun an-najasatu salasun. An-najasatu utawi piro-piro najis. Najis niku kotoran yang nampak asline. Ketika disebut najis niku berarti nampak. Kena najis ngono lho, berarti ketok. Najise niku ketok. Utawa tercium aromanya, ada baunya. Loh iki najis iki ambune. Meskipun nanti dalam pembagiannya di belakang nanti niku najis itu ada yang tidak nampak. Namanya najis hukmiyah. Jadi pembagian najis itu di sini nanti ada dua. Ada yang dibagi berdasarkan bagaimana cara mensucikannya. Nek najisnya sami mawon sedaya najis. Artinya kalau dibawa ke dalam sholat menyebabkan sholatnya tidak sah, niku najis. Jadi kotoran yang kalau kita bawa ke dalam sholat itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Kotor, menjijikkan dan menyebabkan sholat tidak sah, niku najis. Kalau sholatnya tetap sah, niku tidak najis meskipun sifatnya niku menjijikkan. Contohnya air liur, ingus, ya, niku menjijikkan tapi bukan termasuk najis. Ada yang dibagi melihat bagaimana cara mensucikannya, yang ada tiga niki nanti. Ada lagi dibagi itu melihat niku wau, nampak atau tidak nampak. Kalau nampak itu namanya najis ain atau ainiyah. Kalau tidak nampak niku najis hukmi atau hukmiyah. Secara hukum dihukumi tetap najis, tapi kelihatannya itu tidak ada. Dilihat tidak ada, dicium juga tidak ada, baunya aromanya niku. Tapi jelas kena najis dan jelas belum disucikan, belum dibasuh. Berarti nggih najis. Namanya hukmiyah. Niki pembagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu melihat cara mensucikannya. Niku ada tiga. Mughalladhatun, nyatane najis mughalladah. Najis yang diperberat, hukumnya niku berat. Berat niku nggih karena cara mensucikannya berbeda dengan najis pada umumnya. Dikatakan pada umumnya niku mayoritas najis niku ya yang tengah niki, yang kedua niki wa mutawassitatun, tengah-tengah. Niku paling banyaknya najis nggih masuk pada kategori mutawassithah niki. Tengah-tengah. Yaitu caranya nggih disiram, dibasuh setelah najisnya itu hilang. Sekali saja sudah cukup setelah najisnya hilang. Yang ketiga wa mukhaffafatun, lan najis mukhaffafah. Najis yang dihukumi ringan karena tidak harus dibasuh, cukup dicipratkan saja air. Artinya tidak ada air yang mengalir, cukup diciprati piok piok piok, niku sudah bisa suci. Niki pembagian najis yang pertama, meninjau bagaimana cara mensucikannya. Terus jangan lupa, kemarin-kemarin sempat disampaikan bahwa ketika kita menyebut najis itu sebenarnya ada dua. Ada yang betul itu merupakan najis, artinya sumber asal dari sebuah kenajisan, penyebabnya
sumber asalnya niku najis. Contohnya nggih kotoran, air seni, mutah-mutahan, darah, nanah, niku najis. Ada yang ketika kita menyebut najis, termasuk di sini nanti niki, yang dimaksud pembagian 3 niki sebenarnya bukan najisnya, tapi mutanajis, yaitu benda yang asalnya itu suci, baju, lantai, termasuk anggota tubuh kita itu tangan, kaki dan lain-lain yang asalnya itu suci, tapi kemudian terkena najis. Niku asalnya istilah yang benar adalah mutanajis. Ya. Benda yang terkena najis. Benda niki maksudnya benda suci yang terkena najis. Ini yang bisa disucikan. Dan ini yang masuk kategori 3 tadi itu. Bisa mughalladah, artinya cara mensucikannya itu berat. Bisa mutawassithah, sedengan. Bisa mukhafafah, ringan. Ini mutanajis. Sementara yang najis yang awal tadi itu, jadi ada najis, ada mutanajis. Sementara yang najis itu tidak bisa disucikan, kecuali 3 kemarin niku. Khomer ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ya, kemarin kan pun wingi bahasan sebelumnya. Atau kulit bangkai yang disamak niku berubah, istilahnya istihalah, terjadi perubahan dari benda najis berubah menjadi benda tidak najis. Jadi najis berubah menjadi tidak najis, itu yang kemarin pengecualian, termasuk bangkai yang kemudian berubah menjadi hewan, masoro hayawanan kemarin niku. Niku pengecualian, tapi selebihnya itu yang namanya najis tidak bisa disucikan. Nah punten air seni misalnya, atau kotoran nopo mawon, kotoran manusia, kotoran hewan, niku nggih selamanya tidak bisa suci. Dijemur ya tetap najis, di blender ya tetap najis, di napak-napakno nggih tetap najis. Karena itu benda najis. Kecuali 3 kemarin itu. Jadi yang bisa suci, bisa disucikan itu adalah mutanajis, benda suci yang terkena najis. Nah niki pembagian 3 niki niku mutanajis itu. Cuma kita niki sering gawe istilah yang satu niku tok gawene najis. Sarungnya najis, padahal harusnya sarungnya mutanajis. Sarung suci, tapi begitu terkena najis, mutanajis, terkena najis maknanya. Pun sekarang diterangkan satu persatu. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah, najis yang dihukumi berat. Niki dalam pandangan mazhab Syafi'i, nggih. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nek niki jenengan wis pun kenal istilah mughalladhah, mutawassithah, mukhafafah niku kenal pun ket alif. Niki kula tambahi keterangan, dalam istilahnya mazhab Syafi'i itu mengenal namanya najis mughalladhah. Tapi dalam istilahnya mazhab Maliki iki mboten enten najis mughalladhah, itu ndak ada. Jadi anjing itu hukumnya suci. Anjing niku suci, mazhab Maliki niku anjing niku suci. Tapi bukan berarti tidak ada itu yang membasuh 7 kali, itu tidak ada, tetap ada. Dalam mazhab Maliki kewajiban membasuh 7 kali itu ada. Sebab hadisnya pancen jelas, cetok. Tapi mereka itu memahami membasuh 7 kali salah satunya dengan debu itu tidak dalam pandangan itu najis, tapi dalam pandangan kacamata atau nalar fikihnya itu merupakan perintah. Kalau terkena jilatan anjing, aslinya hadisnya kan jilatan. Idza walagha niku dilat. Sehingga sebagian ulama niku hanya menghukumi najis itu kalau dijilat.
Nggih, mazhab Maliki wau niku. Sementara kalau sekedar tersenggol nek mazhab Syafi'i yo sedaya, jilatane yo najis, keringete yo najis, pipise yo najis, dan najisnya semua sama mughalladhah. Semua bagiannya anjing niku, babi, celeng niku najis mughalladhah semua niku mazhab Syafi'i. Padahal hadise niku cuma jilatan saja niki karena kiase niku nggih. Kiase niku sampai tutuk keringete barang niku dihukumi najis mughalladhah. Padahal hadisnya jenengan tingali sedaya niku yo bahas jilatane mawon. Kalau ada bejana, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, bejana niku wadah. Kalau ada wadah di antara kalian itu dijilat oleh anjing, falyuriqhu tsumma liyaghsilhu sab'an ikhdahunna biturab. Kalian buang airnya, kalian basuh 7 kali, salah satunya dengan debu dicampur dengan tanah. Niku jilatan. Sehingga mazhab Maliki niku memandangnya tidak sebagai najis, tapi kalau dijilat dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Sebab menurut pandangan mazhab Maliki niku kalau memang najis tidak perlu 7 kali. Kalau najisnya hilang terus dibasuh sekali 2 kali harusnya sudah suci. 7 itu berarti bukan sekedar menghilangkan najis, tapi 7 itu maknanya ibadah ta'abbud tauqifi, karena diperintah saja. Maknanya bukan najis karena diperintah saja. Sebab kalau najis sekali basuhan kalau memang sudah hilang yo suci. Tapi nek mazhab Syafi'i mboten, yo justru itu karena harus 7 kali itu namanya najis mughalladhah. Niki cara pandang saja yang berbeda, tapi prakteknya sama. Kalau terkena jilatan anjing sama-sama dibasuh 7 kali, cuma yang satu menganggapnya sebagai najis, yang lain menganggapnya hanya perintah saja yang harus dikerjakan, tapi maknanya bukan najis. Sebab mazhab Maliki itu punya kaidah kullu hayyin tahirun. Setiap yang hidup itu hukumnya suci tanpa kecuali, termasuk anjing, babi, celeng niku. Nek mazhab Syafi'i kabeh sing urip iku pancen suci kecuali 2 niku. Al kalbu wal khinzir niku. Anjing dan celeng niku. Mangke dikiasno babi niku padha. Niku meskipun ketika hidup dihukumi najis, bahkan najisnya kategori mughalladhah. Niki yang kita ambil sing mazhab Syafi'i niku wau. Al mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan najise celeng. Artine segala hal yang terkait dengan anjing dan celeng, babi niku najis semua. Jilatannya, keringatnya, darahnya, kotorannya, atau segala hal yang basah yang menyentuh benda suci. Nek podo garinge dimakfu. Garing karo garing ndak ada bau. Nek ono bau berarti ono sing nempel. Tapi kalau ndak ada bau, ndak ada warna niku dimakfu. Pun wa far'i ahadihima lan cabange salah siji asu celeng. Maksudnya cabang niku anak keturunannya. Jadi hewan suci misalnya kemudian kawin silang dengan salah satu dari anjing atau celeng tadi niku, maka anak niki far'i niki keturunane teko perkawinan silang hewan mughalladhah anjing atau dengan hewan suci misale kambing, jenenge napa, asu karo wedhus, adus ya. Nah niku kawin terus duwe anak ini kan jenenge adus, asu kali wedhus. Nah, niki hukumnya juga sama, najis mughalladhah, karena mengikuti salah satu yang paling buruk. Ya niku kok idahe ngoten. Jadi nek ono perkawinan silang ada percampuran, itu yang buruk itu yang menang. Idza jama'al halal wal haram ghulibal haram, nek kaidah umume. Nek kaidah khususe niku innal far'a
yatba'ul akhassa min aslihi fin najasah. Anak itu mengikuti salah satu dari dua induknya, betina dan jantan itu yang paling rendah, yang paling jelek dalam hal najis. Sing siji suci, sing siji najis, melok sing najis. Maksudnya menang sing najis. Barang apik kali barang elek niku pada umumnya menang sing elek. Ya, jenengan duwe susu sak ceret ngonten nggih, sak gentong, terus dileboni racun mboten usah kata-kata, sak sendok wonten mawon. Dadi susu napa dadi racun? Menang racune. Barang elek niku nek dicampur barang apik, sing elek niku menang. Walaupun sedikit. Nah, niku banyu dicemplungi najis, banyune dadi najis, mutanajis wae niku. Pun niku maksudnya wafar'i ahadima. Apalagi dua-duanya sama-sama mughalladha. Asu karo celeng kawin silang, jenenge aleng misalnya. Nah niku nggih mughalladha tetep, tapi mboten enten istilahnya sangat mughalladha. Terus berarti mbasuhe 7 kali 2, mboten nggih. Ya mbasuhe tetep 7. Lho iki peranaan loro lho iki. Asu karo celeng, asune ping 7, celenge ping 7 iki anake iki. Berarti mbasuhe ping 14, nggih mboten wonten juga. Pun pol niku nggih ping 7 niku. Dan salah satunya dicampur dengan debu. Nyampure niku sing apik diletakkan di depan. Atau kalau tidak ya nduk tengah. Jangan diletakkan di belakang. Sebab nek nduk mburi akhirnya enten tambahan mangke berlebihan. Pitu niku wis akeh. Nggih. Tapi kalau di depan, nah mangke tanahnya itu bisa hilang dengan basuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Wal mukhaffafatu niki sekedar menyebutkan najise nggih. Nanti cara mensucikannya niku belakang ada pasalnya tersendiri. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyi, pipise air kencinge bayi laki-laki. Jadi ada dua kriteria niki yang disebutkan niki. Pertama niki, nanti ada kriteria berikutnya. Yang masuk kategori najis mukhaffafah itu satu adalah air seni, air kencing. Yang kedua, air kencingnya siapa? Bayi laki-laki. Wis ping 3 niki nggih. Bayi niku wis kategori termasuk. Air kencingnya bayi. Bayi laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berarti wis 3 pisan. Air kencing bayi. Berarti nek mboten bayi nggih mutawasito. Laki-laki berarti kalau tidak laki-laki bayi perempuan nggih mutawasito. Air seni, air kencing berarti selain air kencing nggih mutawasito walaupun bayi laki-laki. Nggih, bayi laki-laki mengeluarkan kotoran, mboten kencing nggih mutawasito, mboten mukhaffafah. Jadi sing mukhaffafah niku air kencing, air seni, bayi laki-laki. Niki sudah 3 kriterianya. Yang keempat, alladzi lam yata'am ghairal labani, kang durung mangan ing sakliyane poan ASI. Jadi konsumsi makanannya itu hanya ASI saja. Durung mangan bubur, termasuk susu formula niku mosok susu niku. Niku kan ya wis racikan-racikan ngonten mawon ya. Bukan susu yang sebenarnya. Sehingga tidak termasuk ASI niku wau. Laban niku wau. Niku nggih mutawasito. Tapi kalau bayi niki konsumsinya cuma ASI saja, selainnya tidak, bubur dereng napa malih rujak. Nggih. Bubur dereng, cuma ASI saja. Niki kriteria yang keempat. Yang kelima, walam yablughil haulaini, lan durung tumeka sapa sobi wau bayi laki-laki tadi usianya belum mencapai al-haulaini ing 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Sebab batasnya dikatakan nyusoni ASI niku nggih haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radhaah niku. 2 tahun niku nyusoni paling kathah niku. Sehingga di bawah itu baru bisa kategori najis mukhaffafah. Sehingga
Jadi 5 kriteria ini. Air seni dari seorang bayi, selain bayi mboten, selain air seni mboten. Laki-laki, berarti kalau perempuan tidak, walaupun air seninya bayi. Tapi perempuan, syaratnya laki-laki. Terus makanannya cuma ASI. Berarti nek wis campur liyane ASI juga tidak, walaupun bayi laki-laki, air kencingnya. Yang kelima, usianya 2 tahun ke bawah. Nek 2 tahun ke atas, walaupun dalam istilah kita enten istilah balita, bayi 5 tahun. 5 tahun ke bawah niku sik dianggap bayi. Tapi nek cara fikih sing dimaksud najis mukhafafah niku nggih 2 tahun. Di atas 2 tahun niku wis mboten diarani bayi. Anak kecil ngoten mawon. Nek dalam kriteria najis mukhafafah lho nggih. Nek istilah sehari-hari nggih silahkan saja. Niki kan bahasan fikih terkait dengan hukum. Yang ketiga, wal mutawassitatu sairun najasat. Utawi najis mutawassithah iku sing tengah-tengah. Niki yang banyak. Jadi mughalladhah niku ya cuma anjing, celeng, babi niku wau tok. Mukhafafah niku ya cuma air seni bayi laki-laki, makanannya cuma ASI, usianya belum 2 tahun niku tok wis. Selain niku mboten. Tapi kalau mutawassithah itu semua najis yang lain selain mughalladhah, selain mukhafafah. Sehingga seluruh najis yang lain itu darah, nanah, mutan-mutan, termasuk khomer, bangkai, nopo mawon sing diarani najis selain 2 tadi, selain mughalladhah dan mukhafafah niku yaitu najis mutawassithah. Sairun najasat, sekerine piro-piro najis. Nah niku ngoten pun